Shalom. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat POG Gereja Laheroi mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu pagi tanggal 6 September 2020. Khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di POG Gereja Laheroi, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selama kebaktian berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan. Ibadah Minggu POG Gereja Laheroi di era new normal dilaksanakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang telah diatur dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. 2. Setiap jemaat wajib menggunakan masker baik di luar maupun di dalam ruangan gereja. 3. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. 4. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya menyampaikan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. 5. Pada saat ibadah selesai, jemaat dipersilahkan meninggalkan ruang ibadah melalui 2 pintu samping kiri dan 2 pintu samping kanan serta pintu depan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Haryo Budi Santoso, STH, MAP. Bagi jemaat yang belum mempersiapkan diri menerima firman Tuhan pagi ini, kami berikan kesempatan untuk berdoa pribadi dalam hati masing-masing saat teduh. Selesai. Kami mengundang dengan hormat jemaat berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam Rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Persilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, ajarlah kami supaya kami dapat mengenal keadaan diri kami, supaya kami sadar bahwa segala kebenaran yang dilahirkan oleh akal budi kami tidak akan membawa kami kepada keselamatan, malahan akan menuntun kami kepada kekecewaan. Karena itu, tolong dan tegakkan kebenaran-Mu di dalam jiwa kami, supaya kami meninggalkan pelanggaran-pelanggaran kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami, supaya kami takut dan menundukkan diri kepadamu. Janganlah biarkan kami diperbudak oleh keinginan dan nafsu-nafsu badani, tetapi kuasailah kami dengan hikmat-Mu, supaya hidup pemberian-Mu jangan menjadi kesia-siaan. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas pemimpin pada ibadah minggu ini terambil dari Mika 6 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Hai manusia, telah diperatukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 17 bait yang pertama. Pembacaan hukum Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesetiaan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Doa pengakuan dosa, jemaat kami undang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki kematian orang-orang fasik yang hidup menurut nafsu dan keinginannya yang jahat dan khianat, karena Engkau kudus. Kehendak-Mu itulah yang Engkau nyatakan dalam kedatangan anak-Mu di atas dunia, supaya Dia menjadi juru selamat kami kepadamu, supaya kami disucikan di dalam darah-Nya. Terangi dan sadarkanlah kami dari penyimpangan-penyimpangan kami, supaya kami kuat meninggalkan ikatan-ikatan duniawi yang menjadi kegemaran hati dan tubuh kami, dan dalam pertobatan datang kepadamu untuk menyerahkan hidup dan jiwa kami kepadamu. Kiranya Engkau tidak memandang kami hina, ya Tuhan. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Kita sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darah-Nya. Roma 3 ayat 23 hingga 25a. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama. Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita pada Minggu hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI adalah dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Dengan tema menegur dengan kasih. Dan kita akan baca firman Tuhan ini secara berbalasan. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berkenanlah Engkau berfirman di tengah-tengah kami, di jemaat PO Gereja Lahairoi di tempat ini. Karuniakanlah kami sekalian umat-Mu, kuasa yang dari Roh Kudus, agar kami sekalian boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 secara berbalasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab pada minggu hari ini. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat PO Gereja Lahairoi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua tentu tahu dan mengenal tokoh yang ada di slide berikut ini. Benar, dia adalah Basuki Cahaya Purnama yang biasa lebih dikenal dengan nama Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang ini beliau merupakan salah satu pimpinan dari perusahaan tambang minyak negara Pertamina. Saudara-saudara, baru-baru ini Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, seperti di slide,
menyampaikan suatu statement atau pernyataan yang cukup viral di media sosial. Statement atau pernyataan Ahok tersebut cukup keras kalau diperhatikan dan cukup menggelitik serta membuat kuping banyak orang menjadi merah dan panas. Khususnya saudara-saudara, bagi orang-orang yang menganggap dirinya paling beriman, bagi orang-orang yang menganggap dirinya paling saleh dan paling rohani. Ahok menyatakan begini dalam statementnya, nggak usah bicara paling punya iman. Kalau situ masih maling. Saudara-saudaraku, statement atau pernyataan Ahok ini sekali lagi sungguh keras dan sangat menggelitik. Kenapa? Karena merupakan suatu kritik kepada orang-orang yang merasa paling punya iman. Orang-orang yang merasa paling rajin dan tekun beribadah. Tetapi karyanya, kelakuannya, sungguh bertolak belakang dengan imannya. Yaitu masih maling, mencuri, atau mengambil hak orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, statement atau pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini, kalau kita mau renungkan dengan baik, sesungguhnya juga merupakan kritik dan teguran bagi gereja. Kritik dan teguran bagi persekutuan orang-orang beriman. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, saudara-saudara, realitanya, kenyataannya, ada pula anggota jemaat, orang-orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, yang mengaku beriman kepadanya, tetapi karyanya, kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan iman percayanya. Karena hidupnya berkubang terus di dalam lumpur dosa. Berjinah jalan terus, mabuk-mabukan jalan terus, berjudi, maling, dan sebagainya. Ada suatu cerita, saudara-saudara, dan cerita ini adalah kisah nyata, bukan fiksi, bukan ngarang-ngarang, tetapi realita. Ceritanya begini. Ada seorang pengurus di suatu yayasan Kristen terbongkar telah menggelapkan uang yayasan tersebut. Dan ia mengakui perbuatannya. Dan sambil menangis, mengucurkan air mata, ia memohon maaf. Semula, dewan pengurus yayasan merasa iba dan hendak memutuskan untuk tidak menuntut ganti rugi atas uang yang sudah diselewengkannya.
Namun, salah seorang anggota pengurus yayasan itu tidak setuju dan menyampaikan bahwa pengurus yang menyelewengkan uang yayasan harus ditegur dan harus bertanggung jawab. Kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan tidak boleh dibiarkan dan didiamkan saja, tidak boleh. Karena akibatnya akan berdampak buruk bagi semua. Akhirnya saudara-saudara, setelah dibicarakan ulang di dalam rapat Dewan Pengurus, maka diputuskan untuk memberi teguran kepada pengurus yang menyelewengkan uang yayasan tersebut. Dan yang bersangkutan diminta untuk bertanggung jawab dengan mengganti uang yang telah diselewengkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadang-kadang di dalam suatu yayasan Kristen atau gereja, ketika ada pengurus atau anggota jemaat yang melakukan kesalahan, sering tidak ada yang berani menegur. Sering tidak ada yang berani menasehati. Karena merasa tidak enak, merasa sungkan, merasa tidak tega, kasihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mau menasehati saudara dan saya, bahwa kita harus berani menegur saudara kita yang melakukan dosa atau kesalahan. Dalam hal ini, kita memang menegur, bukan asal menegur, bukan. Tetapi Alkitab katakan menegur sesuai dengan ajaran Tuhan. Menegur sesuai dengan ajaran firman Allah. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama, kita menegur seseorang yang berbuat dosa atau kesalahan bukan karena benci. Bukan karena kita tidak suka pada orang itu. Bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukannya. Bukan. Tetapi karena kita mengasihinya. Dalam Imamat 19 ayat 17, mari kita lihat. Imamat 19 ayat 17. Alkitab katakan begini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Jadi dari firman Tuhan ini sekali lagi, kalau kita menegur seseorang, janganlah didasarkan karena kita benci dia. Kalau kita menegur suami kita, atau kalau kita menegur istri kita, jangan karena benci, jangan.
Kalau kita menegur anak kita, sesama kita atau jemaat kita, jangan karena benci. Itu kata Alkitab. Tetapi kita menegur karena kita mencintainya. Kita menegur karena kita mengasihinya. Agar anak-anak kita, agar sesama kita tidak berkubang terus di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, apa dikatakan Tuhan? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Face to face. 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatnya kembali. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mau katakan kalau menegur jangan di depan umum. Etikanya begitu. Jangan di depan banyak orang atau di depan banyak jemaat. Kalau suami menegur istri, atau sebaliknya istri menegur suami, jangan di depan anak-anakmu. Apalagi di depan tetangga-tetangga kita tegur, jangan. Tetapi tegurlah dia di depan, di bawah 4 mata. Dan itu juga berlaku apabila kita menegur jemaat. Jangan menegur dia di depan banyak orang, banyak jemaat. Apalagi di dalam ibadah menegur. Jangan. Tetapi tegurlah dia, kata Alkitab, di bawah 4 mata. Namun, apabila yang bersangkutan masih tidak mendengarkan, barulah teguran itu dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Itu yang Alkitab katakan. Kalau tidak mendengar 4 mata, panggil 2 atau 3 orang saksi. Kalau masih tidak mendengarnya, baru selanjutnya di depan jemaat. Apa yang terbaik? Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, di dalam konteks ini ada prinsip yang sangat penting, yaitu Bapak Ibu Saudara Pendeta Budi, bahwa orang yang menegur haruslah dapat jadi contoh teladan. Orang yang menegur haruslah memiliki iman dan kepribadian yang baik dan terpuji. Ini prinsip. Sebab tidak mungkin orang yang kepribadiannya bobrok, orang yang kepribadiannya rusak dan tercela, lalu menegur orang lain. Tidak mungkin maling menegur maling, tidak mungkin. Tidak mungkin koruptor menegur koruptor. Tidak mungkin pemabuk menegur pemabuk, atau penjudi menegur penjudi. Tidak mungkin.
Oleh karena itulah, prinsip Alkitab, orang yang menegur harus jadi contoh teladan terlebih dahulu, serta memiliki iman dan kepribadian yang baik dan terpuji, baru menegur. Akhirnya saudara-saudara, kita diingatkan saat ini bahwa menegur adalah panggilan gereja. Karena gereja, saudara dan saya tidak boleh membiarkan anggotanya berkubang terus dalam dosa. Kita tidak boleh membiarkan anggota keluarga kita terus berjalan di dalam kesalahan. Tidak boleh. Kita harus menegur. Namun, gereja, orang percaya harus menegur dengan cinta. Gereja, orang beriman, harus menasihati dengan kasih. Sehingga anggota yang berbuat dosa sadar dan bertobat, serta kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita merespons firman Tuhan dengan NKB 116. Pengakuan iman, jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah minggu era new normal ini, kantong persembahan
yang diedarkan hanya satu kantong saja, dan kantong persembahan hanya dipegang oleh petugas persembahan. Selain itu disediakan pula di depan kotak persembahan untuk penyelesaian biaya pembangunan rumah pastori. Untuk itu kami mohon partisipasi jemaat sekalian. Saat kantong diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 133 ayat 1 dan seterusnya. Kembali kami datang bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang masih mengizinkan kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami umat-Mu membawa persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, supaya kami dapat memanfaatkannya untuk pelebaran, kemuliaan, dan kerajaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Bapa, bahkan tangan-tangan yang belum juga sempat untuk memberikan persembahan. Biar Tuhan semakin tambah-tambahkan kasih karunia-Mu kepada kami, supaya di lain hari Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk.
Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan dan kesaksian. 1. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga Bapak Yohanes Marceli dalam usia 68 tahun. Meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus di TPU Sentiong, Jakarta Timur. Pendeta jemaat, majelis jemaat, dan jemaat POG Gereja Laheroi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada istri, anak, mantu, cucu-cucu, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Kedua, pemberkatan nikah kudus. Akan menikah, pengumuman kedua, Herman Yosef Edi Sasmito, anggota jemaat POG Gereja Laheroi Cijantung, Jakarta Timur, putra dari Bapak R. Prawiro Suwarto dan Ibu Atmina dengan Sutina, anggota jemaat POG Gereja Laheroi Cijantung, Jakarta Timur, putri dari Bapak Atmo Suwito dan Ibu Suryati. Pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 pukul 10 WIB di POG Gereja Laheroi Cijantung, Jakarta Timur. Pengembalaan dan gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pukul 18 WIB. 2. Bidang pembinaan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. 1. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler tahun 2020-2021 akan mulai dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya pada kelas katekisasi tersebut, dapat mengambil formulir pendaftaran di sekretariat pada hari Minggu atau hari kerja, hari Selasa hingga dengan Sabtu, dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Merupakan anggota jemaat POG Laheroi. Kedua, minimal kelas 11 atau berusia minimal 17 tahun. Pendaftaran diterima paling lambat hari Minggu tanggal 20 September 2020. Kedua, bantuan anak sekolah. Bantuan anak sekolah bagi putra-putri anggota jemaat akan diberikan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 selesai ibadah pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi putra-putri yang akan menerima bantuan anak sekolah tersebut agar berkumpul sambil membawa laporan pendidikan. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Bidang kategorial dan non-kategorial. Komisi Wanita Dorcas. Diberitahukan kepada seluruh ibu-ibu Komisi Wanita bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti pengurus wanita Dorcas periode tahun 2018-2020, maka Komisi Wanita Dorcas akan melaksanakan pemilihan Ketua Komisi Wanita Dorcas periode 2020-2023 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2020 pukul 10 WIB. Seluruh ibu-ibu jemaat POG Gereja Laheroi diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Mohon dukungan doa jemaat. Komisi Remaja. Diberitahukan kepada seluruh remaja POG Gereja Laheroi bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti pengurus Komisi Remaja periode tahun 2019-2020, maka Komisi Remaja akan melaksanakan pemilihan Ketua Komisi Remaja periode 2020-2021 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 17 WIB melalui Google Form yang dimulai pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Seluruh remaja jemaat POG Gereja Laheroi dimohon untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mohon dukungan doa jemaat. Sekretariat. Diberitahukan kepada jemaat
bahwa serah terima dari pengurus lengkap Majelis Jemaat periode 2016-2020 kepada Majelis Jemaat periode 2020-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 12 WIB setelah ibadah Minggu pagi. Mohon dukungan jemaat. Anggota jemaat baru telah mendaftar dan diterima menjadi anggota jemaat POK Gereja Laheroi 1. Keluarga Bapak Oktav Gama Muata, Ibu Indah Fajar Susilowati dengan 3 orang anak bertempat tinggal di Nuansa Gedong Residen nomor 7, Jalan Surilang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, masuk pelayanan wilayah 7. Apabila nama yang disebut ada pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang kedua, keluarga Bapak Victor Marihot Haraganda Simanungkalit, Ibu Hertati J. Boru Damanik, bertempat tinggal di Lebak Para 2 nomor 7, RT 001 RW 002 Cijantung, Jakarta Timur, masuk pelayanan wilayah 2. Apabila ada nama yang disebut ada hadir pagi hari ini, kami undang untuk berdiri. Tidak ada. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryo Budi Santoso STH MAP yang telah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh petugas yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah Minggu pada hari ini. Demikian warta jemaat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami persilahkan untuk Ketua Panitia Pemilihan Majelis periode 2020-2024 untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat periode 2020-2024 mohon perhatian sejenak untuk beberapa hal sebagai berikut. Sesuai dengan SK nomor 04/PGIW garis datar 7 Romawi _1 Romawi _20 SK tentang penetapan dan penugasan Panitia Pemilihan Majelis Jemaat POK Gereja Monumental TNI Angkatan Darat Laheroi periode 2020-2024 yang diberikan oleh MPH PGIW DKI Jakarta kepada kami sebagai Panitia Pemilihan Majelis Jemaat, selanjutnya melalui tahapan verifikasi data jemaat, menentukan jemaat yang mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sesuai dengan pedoman kerja Panlih, serta melalui tahapan pemungutan suara putaran 1, putaran 2, dan pembinaan terhadap calon majelis jemaat terpilih untuk periode 2020-2024, maka kami sebagai Panitia Pemilihan Majelis Jemaat telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Pada hari Sabtu tanggal 5 September kemarin, Panitia Pemilihan Majelis Jemaat telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Majelis Jemaat kepada Majelis Jemaat periode 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Pemilihan telah resmi dibubarkan sejak tanggal 5 September 2020. Bersama ini, kami sebagai Panitia Pemilihan Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua anggota jemaat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Juga terima kasih atas partisipasi dan dukungan doa yang sudah diberikan pada
panitia pemilihan selama penyelenggaraan pemilihan Majelis PAUK Laheroi periode 2020-2024 yang berlangsung. Kami berterima kasih atas saran dan kritik yang kami terima, yang kesemuanya itu menjadi kajian dan pertimbangan selama panitia pemilihan bekerja. Meskipun tidak semua saran dan kritik dapat kami akomodasikan karena keterbatasan pada pedoman kerja Panli yang masih multitafsir, sehingga pengambilan keputusan harus melalui rapat pleno panitia pemilihan majelis jemaat. Mengakhiri tugas kami sebagai panitia pemilihan majelis jemaat, bila mana ada sikap perilaku tutur kata dan keputusan kami yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu jemaat sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Haryo Budi Santoso sebagai penasihat panitia, dan selamat bertugas dan selamat melayani kepada semua Bapak Ibu Majelis Jemaat yang telah diteguhkan. Bagi panitia pemilihan, kehadiran Bapak Ibu sebagai Majelis Jemaat periode 2020-2024 adalah jawaban doa atas tugas kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga dalam tugas pelayanan sebagai Majelis Jemaat di Gereja PAUK Laheroi yang kita kasih ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami naikkan kehadirat Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan kepada seluruh jemaat-Mu yang memungkinkan jemaat-Mu ada dan hidup sampai saat ini. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk saudara-saudara kami yang mengalami beban hidup yang berat. Saudara-saudara kami yang menghadapi masalah, pergumulan. Apakah itu anak-anak kami yang bersekolah, yang melaksanakan studi, yang mencari perguruan tinggi atau sekolah, termasuk anggota jemaat yang mencari pekerjaan, jemaat-Mu yang belum mendapatkan jodoh, keluarga-keluarga yang merindukan memiliki momongan, serta pergumulan-pergumulan yang lain. Kami mau berdoa untuk mereka semua. Tuhan berkenan Engkau melawat dan memberikan jalan keluar yang terbaik dan yang terindah untuk setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi umat-Mu. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tiurma Silitonga Boruna Babang, Ibu Mariana Sitinja, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyawang, Ibu Maria Magdalena, Bapak Petrus Sendek, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Danci, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian,
Bapak Permin Sitorus, Ibu Vero Lewakabesi, dan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau berkenan menguatkan iman percaya dan juga memberikan pemulihan di dalam kasih sayang-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa serta mohon petunjuk, kekuatan dan pertolongan-Mu kepada majelis jemaat periode 2020-2024, juga komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanannya bagi jemaat di Pauk Lahero ini. Kami mohon curahan rahmat dan berkat-Mu di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian agar menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk PGI dan PGIW DKI Jakarta dengan gerakan oikumenenya. Tuhan memberkati agar gereja yang esa di Indonesia semakin hari semakin terwujud. Sebagai warga negara, kami juga tidak pernah lupa untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati secara khusus di dalam bangsa dan negara kami menghadapi bencana pandemi COVID-19 yang begitu merusak sendi-sendi secara khusus ekonomi dan juga kesehatan dan yang lain. Kami mohon ya Tuhan pengasihan-Mu agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan tim gugus tugas yang ada baik nasional termasuk juga gugus tugas Pauk Gereja Lahero, Tuhan berikan hikmat akal budi serta kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Akhirnya kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk bersyukur atas segala anugerah rahmat dan berkat-Mu, atas rencana pemberkatan nikah Bapak Herman Yosef Edi Sasmito dan Ibu Sutina, termasuk atas hari ulang tahun, baik hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun kelahiran dari seluruh jemaat di dalam kurun waktu tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita puji nama Tuhan melalui nyanyian pengutusan NKB 184 bait yang pertama. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera ke tempat masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Selesai.